Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Dan inilah ibadah kita yang pertama kali untuk tahun baru 2023. Kita percaya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, tahun ini juga akan merupakan tahun yang penuh berkat bagi kita. Masalah boleh ada, tetapi kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Sebelum memulai ibadah kita, mari jemaat Tuhan kita saat teduh sejenak. Pertolongan Tuhan dan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta alam, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Tuhan kita serta Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran. Bersama saudara-saudara kita seiman di seluruh permukaan bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 2, 3, iya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, turun ke sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami syukur ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia, anugerah berkat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, supaya Engkau yang memimpin kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hadirlah di tempat ini, sucikan setiap hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini, supaya kami sungguh-sungguh
bersekutu dengan Engkau dengan hati yang tunduk dan taat padamu. Kau berkati setiap tim penata layanan pada ibadah ini. Juga Engkau berkati jemaat kami yang tidak dapat hadir. Entah dimanapun kini mereka, Engkau rawat mereka ya Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, mereka juga memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bahkan ibadah yang diselenggarakan di seluruh permukaan bumi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau membagari setiap gereja yang menyelenggarakan ibadah, sehingga ibadah yang dilaksanakan boleh berlangsung dengan baik, aman dan tertib demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini mengambil bagian dalam pelayanan di ladang-Mu, supaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, menambah-nambahkan hikmat bagi mereka, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh memberkati para jemaat. Secara khusus kami juga mendoakan GKRI baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, supaya Engkau memberkati gereja ini, supaya Engkau juga memberikan pertolongan, hikmat, rasa damai, persaudaraan sesama kami, sehingga seandainya ada juga persoalan, biarlah kami senantiasa boleh menyelesaikannya dengan satu hati, satu pikiran, dan senantiasa dengan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa atas segala pertolongan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita menaikkan satu pujian hari ini, ku rasa bahagia. memisahkan kita karena kasih Tuhan yang mempersatukan, dan kita adalah sesama saudara ketika kita sama-sama percaya beriman kepada Yesus, bahwa Yesus salah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian ketika aku berbeban berat. Kami agungkan namamu ya Yesus, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah sampai pada pendengaran akan kebenaran firman-Mu. Kau berikan kami hati yang rindu untuk mendengar, mempelajari kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, bagi hidup kami. Bahkan firman-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga terdiri dari kuasa. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan lebih baik lagi, sehingga setiap perkataan yang hamba perkatakan boleh memberkati kami semua dan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Akhirnya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiran kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8 dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Elia ke Gunung Horeb. Beginilah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia,
Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Dan kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya sengaja memilih tema atau topik tentang Elia karena kita tahu Elia itu salah satu nabi besar, nabi yang hebat. Dia banyak melakukan mukjizat, tetapi bukan hanya soal itu, soal kematiannya juga ajaib. Karena Elia ini tidak mati seperti kebanyakan orang lalu dikubur. Tetapi Elia ini langsung diangkat ke surga oleh Allah. Dan kemudian ketika Yesus dipermuliakan di gunung, yang menemui dia adalah Elia dan Musa. Kalau bukan karena ada kelebihan, tentu bukan Elia yang akan dipilih. Karena banyak nabi, tetapi yang dipilih oleh Tuhan justru Elia bersama Musa, ketemu dengan Yesus di gunung. Itu pada saat Yesus dipermuliakan. Bahkan orang Israel pada zaman dulu itu percaya bahwa yang mendahului Yesus disebut Elia. Karena mereka percaya bahwa sebelum Yesus datang akan ada seorang nabi besar dan mereka menamainya Elia. Itulah banyak kelebihan dari seorang Elia. Tetapi ternyata saudara-saudara, Elia ini juga sama seperti kita atau seperti manusia pada umumnya. Dia juga capek, letih, takut, putus asa, bahkan lari dari masalah. Ini sebenarnya masuk di akal karena Elia ini terlalu banyak musuhnya. Pada saat itu Ahab, raja Israel Utara ya, dikenal sangat jahat. Dia menikah dengan Isabel. Dia anak kebal raja di Sidon. Jadi karena
istrinya ini juga pemuja berhala, Ahab juga ikut-ikutan. Nah, inilah yang ditentang oleh Nabi Elia. Sampai pada suatu saat mereka itu saling menantang. Oke, kumpulkan nabi-nabimu, saya akan hadapi sendiri. Sebanyak 450 nabi Baal dia dibawa ke sungai untuk bertemu dengan Nabi Elia. Mereka bertemu di Sungai Kishon. Maka mereka sama-sama bertanding siapa atau tanda-tanda siapa yang benar, dua siapa yang didengar oleh Tuhan. Maka 450 nabi itu juga kalah karena mereka memang menyembah berhala, sedangkan Elia menyembah Tuhan. Maka mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Ya, setelah itu Nabi Elia menyembelih mereka semua, membunuh mereka semua. 450 nabi. Nah, inilah sebabnya Isabel dia sangat marah. Isabel itu istri Ahab, lalu mengutus seorang utusan kepada Elia, besok nyawamu akan saya ambil. Makanya disinilah Elia menjadi takut. Dia mengalami satu hal yang boleh dikatakan merupakan puncak kelemahan manusia. Takut, stres, putus asa, pengen mati, tapi untungnya gak bunuh diri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana Elia ini bisa mengatasi keputusasaannya? Maka tema atau topik khotbah saya pada kesempatan ini adalah mengatasi keputusasaan dengan cara Tuhan. Ya, sekali lagi, mengatasi keputusasaan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Karena cara manusia sudah dilakukan oleh Elia, yaitu dia pergi jauh ke padang gurun, tetapi ternyata gak ada hasilnya. Itu bukan solusi, malah akan membuat permasalahan semakin parah, semakin kacau. Nah, dari pengalaman Elia ini kita bisa mengambil pelajaran. Kenapa manusia stres? Kenapa manusia sampai putus asa? Sehingga seorang nabi besar seperti Elia mengatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia seorang nabi, penyambung lidah Allah, tetapi dia karena putus asa mengatakan, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia sudah mau mati, tapi dia gak bunuh diri. Dia hanya memohon kepada Tuhan supaya nyawanya diambil. Inilah kenapa Elia sampai ke puncak keputusasaan yang seperti itu. Memang kita mengerti ya, kalau kita baca keseluruhan kisah ini, Elia mengatakan, sayalah satu-satunya sekarang nabi di Israel. Yang lainnya itu sampai ratusan adalah nabi-nabi palsu. Sekarang dia itu pasti, ya keluarga nabi-nabi palsu yang dibunuhnya itu juga dia pikir akan datang untuk balas dendam. Belum Isabel yang sudah nyata-nyata memberikan ancaman akan membunuh dia pada besok harinya. Karena itulah Elia kehilangan stabilitas
stabilitas emosi, putus asa. Jadi yang hal pertama yang membuat manusia itu stres, putus asa adalah kehilangan stabilitas emosi. Di puncak kemarahan seseorang meluapkan emosinya. Biasanya yang kita tahu ya menghakimi, memukul, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Tetapi setelah itu emosinya surut dan mulai muncul. Nah, disinilah biasanya orang muncul kegelisahan, penyesalan. Ya, dia merasa menyesal kenapa masalah ini ada. Elia jadi seperti paranoid yang benar-benar parah. Seperti kita tiba-tiba mudah kaget, ada takut yang berlebihan. Kenapa? Karena kehilangan stabilitas emosi. Dia udah nggak bisa mengendalikan emosinya. Ya itu, makanya Elia menjadi putus asa dan takut. Kemudian yang kedua, kenapa manusia putus asa? Kehilangan kepercayaan diri. Elia melarikan diri, mau lari dari masalah. Ini kita bisa lihat. Makanya dia pergi ke Berseba, wilayah Yehuda, melewati wilayah Samaria. Ini sebenarnya jauh. Dan kita tidak tahu kenapa Elia melarikan diri ke Berseba. Nah, di sana ada padang gurun yang sangat luas. Setelah mereka masuk ke dalam, Elia menyuruh pelayannya, udah kau di sini aja, nggak usah ikut ke sana, biar saya sendiri aja. Sehari perjalanan lamanya, Elia berjalan kaki masuk ke padang gurun itu. Artinya apa? Elia di sini mengasingkan diri karena merasa tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia merasa udah nggak ada pertolongan, makanya dia mau mengasingkan diri. Mau hidup atau mau mati terserah, yang penting dia pengen jauh dari orang. Di sini juga muncul kehilangan penghargaan terhadap diri sendiri. Makanya Elia ingin mati. Dan kita tahu banyak manusia sejak dari dulu sampai saat ini yang bunuh diri. Ya, orang nggak menghargai nyawanya. Dia pikir masalah selesai kalau dia bunuh diri. Dan kita bisa lihat bunuh diri macam-macam ininya, metodenya. Ada yang lompat dari jembatan penyeberangan, ada yang lompat dari apartemen, gedung tinggi, ada yang minum racun serangga dan macam-macam, gantung diri, apa. Nah, ini kehilangan kepercayaan diri. Jadi Elia juga kehilangan kepercayaan diri, makanya dia mau mengasingkan, mau melarikan diri jauh dari orang. Ketiga, kenapa kehilangan pengharapan, kenapa stres, putus asa? Yang ketiga, bisa saudara Bapak Ibu baca di ayat 5 sampai 6, yaitu kehilangan semangat juang. Ya, Elia disebutkan di sini berbaring dan tidur. Tetapi kemudian ada seorang malaikat membangunkannya dan menyuruhnya makan. Ada tiba-tiba di situ sudah ada roti bakar, ada minum air gitu. Tetapi apa yang dikatakan setelah Elia makan, apakah dia bangun? Enggak, dia tidur lagi. Nah, ini menandakan bahwa Elia sudah kehilangan semangat juang, kehilangan pengharapan. Jadi yang ketiga, kenapa orang putus asa adalah kehilangan semangat juang.
artinya kehilangan pengharapan. Jadi ada orang itu bermasalah mengurung diri di kamar, ya, tidak peduli terhadap tanggung jawab. Maka itulah yang dia setelah makan malah tidur lagi. Nah, yang keempat, kenapa orang bisa sampai putus asa? Bisa kita baca nanti ayat 7 sampai 8, yaitu kehilangan pedoman hidup. Kedua kalinya malaikat datang membangunkan Elia dan memberinya makan. Ya, dibangunkan lagi oleh malaikat itu, dikasih makan lagi. Nah, kemudian Elia bangun, makan dan minum. Kita tentunya juga merasa heran ya. Setelah Elia disuruh bangun pergi, kenapa dia ke Gunung Horeb? Jarak dari Berseba ke Gunung Horeb itu kira-kira 300 sampai 400 km. Tetapi Elia menempuh perjalanan itu selama 40 hari, disebutkan di Alkitab, ya. 40 hari. Artinya ini sebenarnya kurang kurang maksimal lah perjalanannya. Jadi kemungkinan besar Elia di dalam perjalanan ini malas-malasan. Ya, malas ngapain juga begitu. Artinya dia kehilangan pedoman, kehilangan arah dan tujuan hidup. Dia asal jalan aja. Makanya kita juga jangan sampai kehilangan arah atau tujuan hidup. Seperti apapun masalah kita, seperti yang dihadapi oleh Elia, tetapi pedoman atau arah hidup itu tetap harus jelas dan harus kita jalani. Ya, jangan asal-asalan, ya udahlah. Hari ini melangkah 100-200 meter atau 1 kilo, tidur-tiduran lagi. Nah, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Elia setelah sampai di Gunung Horeb itu kemana dia pergi? Dia pergi ke dalam satu gua, lubang batu itu, untuk jadi semacam rumahnya lah. Dalam ayat 15 dikatakan, kata Tuhan kepada Elia, kembalilah ke jalanmu. Karena Tuhan bertanya, Elia, kamu ngapain di sini? Karena dia mungkin berhari-hari atau cukup lama hanya di dalam gua itu aja, gak melakukan apa-apa. Jadi itu jelas bukan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Elia ditanya, apa kerjamu di sini? Nah, hebatnya lagi Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Nah, kita sebenarnya merasa heran Elia memberikan jawaban seperti itu. Aku bekerja segiat-giatnya bagi pekerjaan Tuhan. Kita dan ini sebenarnya perlu jadi bahan pelajaran bagi hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Jangan merasa kita udah bekerja segiat-giatnya buat Tuhan, padahal kita hanya di rumah aja. Elia itu sebenarnya dalam hal ini, dalam konteks ini ya, munafik. Ketika ditanya Tuhan, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kalau mau giat bekerja di ladang Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah manusia. Jangan hanya misalnya di kamar aja,
Meskipun di kamar itu kita baca firman Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa dan lain-lain, tapi nggak pernah pergi kemana-mana, itu kurang bermanfaat. Karena yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita bekerja secara nyata, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, kabar sukacita bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana orang lain bisa mengetahui itu kalau kita hanya di rumah aja? Inilah persoalan yang dihadapi oleh Elia. Ya, maka saya sebutkan tadi, kenapa orang putus asa, kehilangan pedoman hidup. Jadi ada 4 hal yang membuat manusia, termasuk kita, mengalami stres dan putus asa. Pertama, kehilangan stabilitas emosi. Ya, stabilitas emosi. Kemudian kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, kehilangan semangat juang. Semangat juang ini harus selalu kita miliki, apapun yang terjadi. Karena tanpa semangat juang ya bagaimana? Ya kan? Dan keempat, kehilangan pedoman hidup. Dan Elia sudah mengalaminya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata, berdirilah, bangun dan berdirilah, pergilah ke jalanmu. Jadi artinya ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, kita harus bangun, harus berdiri, pergi ke jalan kita, ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya singkat aja nasihat Tuhan kepada Elia, tetapi maknanya sebegitu dalamnya. Bangun, berdirilah dan pergilah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, sekali lagi saya tegaskan, kita harus bangun. Jangan mau tenggelam, diam saja. Jangan mau jadi pecundang oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah itu bagaimanapun pasti selalu ada. Mau persoalan apapun, masalah yang kecil, yang sedang, yang besar, pasti selalu ada. Jadi kita jangan mau tiarap lah istilahnya, tenggelam atau kalah oleh masalah itu. Tetapi bangun dan berdirilah, lalu pergi. Kita tinggalkan masalah itu. Dan ini nasihat Tuhan, ini luar biasa pada Elia. Elia disuruh ke Damsyik. Tugasnya diantaranya mengurapi 2 raja di wilayah sana. Dan yang ketiga, mendidik dan mempersiapkan Elisa sebagai penggantinya. Di kemudian hari kita juga tahu bahwa yang menggantikan Elia adalah Elisa. Dan Elisa sendiri juga menyaksikan ketika Elia naik ke surga, diangkat oleh Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari Elia ini. Elia meskipun banyak melakukan mukjizat, ya, dikenal sebagai nabi besar, tetapi ternyata dia juga bisa jatuh ke dalam keputusasaan sampai dia ingin mati. Tidur aja di padang gurun, gak peduli lagi mau mati mau hidup, karena yang dia minta kepada Tuhan, cabutlah nyawaku. Jadi
kita sebagai orang beriman jangan sekali-kali mengatakan demikian kepada Tuhan. Tuhan kalau sudah merasa waktu kita udah habis, ya akan dicabut. Tetapi kita jangan mengatakan begitu karena putus asa. Selama jantung kita masih berdetak, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita mungkin orang yang sulit, orang yang susah, orang yang dikatakanlah sebagai orang yang miskin, tetapi kita ini adalah orang yang berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itulah nilai lebih kita dari orang lain. Dan pertolongan Tuhan pasti akan selalu ada. Kuncinya ketika masalah itu ada, jangan kalah oleh masalah itu, tetapi bangun, berdiri, dan pergilah. Artinya tetaplah berjuang, ya, supaya emosi kita menjadi stabil, supaya kepercayaan diri kita juga tumbuh kembali. Demikian juga supaya semangat juang kita menyala kembali, jangan terlena oleh keputusasaan, dan kita tetap memiliki arah atau pedoman hidup. Dengan demikian kita sudah tahu bahwa mengatasi keputusasaan dengan cara Tuhan yaitu seperti Elia ini. Kita bangun, bangkit, berdiri, dan pergi melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kalah oleh masalah itu. Amin. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Nabi Elia, ya Tuhan, yang mengalami keputusasaan, bahkan ingin mati, dan Engkau menyuruh dia untuk bangun, berdiri, dan pergi melanjutkan pekerjaannya sebagai hamba-Mu. Kami juga ingin seperti Elia, ya Tuhan, yang meskipun menghadapi masalah, tetapi kami boleh memiliki kekuatan dan semangat untuk bangkit, berdiri, dan terus bekerja, terus berjuang, karena kami sungguh Engkau kasihi. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh berakar dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi pedoman hidup kami, karena kami tahu hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan penderitaan dan cobaan. Oleh karena itu kami hanya boleh berharap akan pertolongan-Mu, dan kami boleh juga membangkitkan semangat juang kami, sehingga kami juga pada akhirnya boleh mengatasi keputusasaan, penderitaan yang melanda hidup kami seperti halnya Elia. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan satu pujian, bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu ditunggang, kami saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari ditunggang, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
aku mulai kasihnya. Berkat Tuhan hari hitunglah, aku mulai kasihnya. Berkat Tuhan hari hitunglah, kau niscaya aku mulai kasihnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah ada di penghujung ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan penyertaan-Mu akan selalu ada bagi kami seterusnya. Maka terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu, bahwa kami harus bangkit berdiri dan meneruskan kehidupan kami ketika kami menghadapi cobaan, mengalami kehilangan stabilitas emosi, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat juang, dan juga kehilangan pedoman hidup. Seperti halnya Engkau telah memberikan perintah dan menolong Elia, demikianlah kami percaya Engkau pun juga menolong kami, memberikan kami penerangan hati tentang apa yang terbaik yang kami harus lakukan, sehingga kami juga tidak kalah oleh keputusasaan dan masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin memiliki iman yang teguh, kepercayaan yang tidak pernah goyah oleh apapun juga. Terpujilah nama-Mu Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu karena Engkau juga memberikan, menambahkan hikmat bagi kami semua. Berikan kami ya Tuhan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Berikan kami hikmat jalan keluar. Secara khusus kami juga mendoakan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Ibrion. Engkau telah memilih beliau menjadi gembala di gereja ini, maka Engkau tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Juga Engkau bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami semua, supaya Bapak Pendeta ini juga boleh merasakan sukacita dan bersyukur kehadiran. Kau berkati istri, anak, cucu, menantu, bahkan keluarga besarnya. Kau pelihara hidup mereka, buat mereka menjadi orang berhasil dalam studi kuliah, pekerjaan, pelayanan, usaha, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan, sumber segala pertolongan, sumber segala kasih karunia. Dan kami juga tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan rencana-Mu adalah rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyediakan masa depan yang indah bagi kami. Engkau telah bersabda akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa ini dari gangguan, kurangnya stabilitas perekonomian, politik, seringnya terjadi gempa, bencana, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Jagai kami semua ya Tuhan, terlebih hamba-hamba-Mu yang percaya kepada Yesus, supaya kami semua senantiasa berharap
dan percaya akan pertolongan-Mu. Kau berkati para pejabat negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka semua memiliki kerendahan hati dan juga mau melaksanakan tugas tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat banyak, bukan demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Kau berkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami, yang masih mau melakukan tekanan bahkan penyerangan terhadap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu. Ampuni mereka ya Tuhan, supaya mereka juga mau menyadari kelemahan dan kesalahannya, dan berikan kami penghiburan, ketabahan, kekuatan, sehingga apapun yang terjadi kami tetap memiliki iman dan kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Kau pulihkan ya Tuhan juga kota Bekasi, supaya kota Bekasi semakin hari semakin berkembang dan maju, supaya semua para pengambil keputusan boleh kompak, bersatu hati, memiliki tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Kau berikan kami ya Tuhan hikmat, supaya kami tidak mudah termakan oleh isu-isu akan adanya resesi, adanya hal-hal yang tidak baik bagi masyarakat. Memang hal itu bukan hal yang mustahil, tetapi kami percaya Engkau lebih berkuasa dari permasalahan apapun juga. Maka Engkau tolong kami ya Tuhan, luputkan kami semua dari permasalahan, dari musibah, bencana, sakit, penyakit apapun. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Masih banyak hal yang ingin kami kemukakan di hadapan-Mu, tapi kami percaya ya Tuhan Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam sekalipun, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu kami percaya Kau akan menyempurnakan, menjawab, mengabulkan doa-doa kami pada hari ini. Karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, kami sudah mengampuni dosa kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan kembali dari tempat ini ke rumah kita masing-masing. Tapi percayalah penyertaan Tuhan akan tetap bersama dengan kita, sehingga pada kesempatan berikutnya kita juga boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kini kita rendahkan hati kita dan kita buka hati kita, pikiran kita, dan kita tengadahkan kedua tangan kita dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dan keselamatan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima Amin. Kita saat teduh sejenak. Shalom.